Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Trihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Tasya, gadis 15 tahun dari sudut kecil Tangerang Selatan yang suaranya tiba-tiba menerobos studio besar dan bikin banyak orang berhenti bernafas sejenak. Dari hidup yang sederhana bahkan rela membantu orang tuanya jualan es, kini ia berdiri di panggung yang sama sekali tidak sederhana. Di panggung ia terlihat seperti bintang, percaya diri, kuat, matang. Tapi ironinya, di balik semua itu masih ada seorang anak yang harus cepat dewasa, yang belajar menghadapi tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan spotlight yang kadang lebih panas dari kenyataan hidupnya. Kalau dibaca lewat tarot, energi Tasya digambarkan oleh The Star dan Page of Cups. Dua simbol yang berbicara tentang harapan yang tumbuh dari kesederhanaan. Mimpi besar yang muncul dari hati polos seorang remaja. Kartu ini menunjukkan bahwa perjalanan Tasya bukan sekedar kompetisi, tapi sebuah proses menemukan cahaya dirinya sendiri di tengah dunia yang lebih besar dari hidup yang ia kenal. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah cahaya itu akan terus bersinar semakin terang? Apakah hati yang polos bisa bertahan di tengah kerasnya panggung? Atau justru tekanan besar ini yang akan membentuk Tasya jadi legenda baru? Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa kadang suara kecil dari tempat sederhana justru punya gema paling panjang. Kita akan membahas seorang nominasi atau bisa dibilang calon rising star di Dangdut Academy, yaitu Tasya. Anak muda yang berbakat, dan seperti apa nanti ke depannya? Semesta bicara. Seorang Tasya di kompetisi Dangdut Academy, apakah karirnya akan terus bersinar? Dan apakah dia sebagai calon rising star yang akan masuk di babak semifinal? Semesta bicara. Star. Kartu starnya kartu yang bagus untuk seorang memulai sesuatu yang baik. Dan kemungkinan Tasya ini dia sudah punya calon atau bibit sebagai rising star. Walaupun nanti bukan di Dangdut Academy, tapi di luar sangat banyak potensi yang bisa dia gali. Jadi kemungkinan besar kartunya bagus untuk Tasya dan semesta bicara. Berbicara tentang kepolosan seorang anak, Tasya sebagai anak-anak kecil yang harusnya mereka menikmati permainan, mereka menikmati macam-macam lah tentang permainan. Apakah ini akan berdampak terhadap keartisannya nanti kepada seorang Tasya? Semesta bicara. Oke, Page of Cup. Yes, ini akan berdampak. Kemungkinan besar Tasya tetap dengan kepolosannya dia, tapi di luar dari itu, dia bisa menjelma dan menjadi seorang yang lebih dewasa. Dan itu mungkin bisa dibilang adalah salah satu strateginya Tasya untuk bisa mendapatkan tempat dan hati di masyarakat. Karena dengan kepolosannya dia, ternyata dia adalah seorang bibit atau calon dari rising star. Seorang Tasya dengan kepolosannya ini, apakah dia mampu untuk menghadapi kerasnya dunia entertain yang selama ini dia baru dan dia akan menjadi seorang rising star?
Semesta bicara. Nah, ini adalah Queen of Cup. Jadi kartunya hampir sama seperti Page of Cup, di mana dia tetap bisa mampu untuk menjaga eksistensinya dia sebagai anak yang polos. Dan itu tidak berpengaruh dan tidak berdampak apapun oleh seorang Tasya, karena itu tadi, dia sudah ditempa dari sesuatu hal yang sangat keras, dan itu membawa dia untuk menjadi orang yang lebih struggle, dan dia lebih kuat lagi. Setiap Tasya membuka suara, studio berubah suasana. Ada sesuatu dari anak ini. Suara yang tidak hanya terdengar, tapi terasa. Seolah tiap nada membawa cerita yang lebih tua dari usianya. Di atas panggung, ia tampil matang, seolah sudah bertahun-tahun makan panggung profesional. Padahal, ironinya, di balik layar, Tasya masih anak yang bingung bedain caption lucu dan garing. Dunia panggung menuntut kedewasaan, sementara dunia nyata masih menempatkan sebagai remaja yang harus belajar pelan-pelan. Kalau dibaca lewat tarot, energi suaranya muncul lewat stage dan judgment. Dua simbol yang bicara tentang suara yang bukan hanya sebuah teknik, tapi panggilan jiwa. Kartu ini menggambarkan keberanian untuk mengungkap perasaan lewat nada, sekaligus momen penentuan arah hidup yang muncul lebih cepat dari yang seharusnya dialami seorang remaja. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah kekuatan itu akan membawanya menembus batas yang lebih tinggi? Apakah panggilan itu akan memandu langkahnya ke arah yang benar? Atau justru suara yang akan menguji dirinya lebih dalam dari yang ia bayangkan? Pada akhirnya, musik selalu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan Tasya sedang berada di fase menemukan dirinya lewat setiap nada. Semesta bicara tentang seorang Tasya di Dangdut Academy ini. Apakah suaranya itu akan menjadi kunci atau jalan yang mulus untuk dia meraih kemenangan di Dangdut Academy? Semesta bicara. Strange. Yes, bisa jadi Tasya mempunyai suara yang bagus yang akan mempermulus dia untuk jalan menuju ke kemenangan di Dangdut Academy. Tapi nanti kita akan baca lagi tentang Tasya perjalanannya seperti apa. Tapi dia punya Q atau talenta yang cukup bisa dipertimbangkan untuk dia maju sebagai pemenang. Semesta bicara. Seorang Tasya, dia sering lupa lirik itu karena dia seorang anak-anak, dan itu akan menjadi ganjalan atau menjadi problem untuk dia menjadi seorang rising star nanti. Semesta bicara. Judgment. Yes. Ada pertimbangan juri di situ. Tapi terlepas dari itu, Tasya ini bisa mengemas dengan suaranya dia yang lebih bagus, dan missing lirik atau kelupaan lirik itu bisa ditutupin oleh Tasya nantinya. Karena itu bisa ditutupi oleh vokalnya Tasya yang bagus. Walaupun juri juga mungkin ada penilaian, tapi itu tidak menjadi hal yang besar atau hal yang pokok yang menjadi bahan garis bawah untuk dia tidak jadi pemenang. Dia tetap punya kans untuk jadi pemenang. Dan tentang sifat dari keanak-anakan atau kekanak-kanakan dari seorang Tasya, apakah dia bisa nantinya menerima kalau ya, ini kita ngomong kalau, bahwa dia tidak menang. Apakah dia bisa menerima itu? Semesta bicara. Hangman. Ini kelakuan anak kecil. Dia tidak menerima. Karena yaitu, ini hangman. Jadi dia berusaha untuk mencari tahu kenapa sih gue harus kalah gitu. Ini sifat anak kecilnya keluar. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan menerima kekalahan. Tapi dia punya effort atau punya usaha yang sangat bagus banget untuk menjadi seorang pemenang. Itu bisa jadi poin plusnya lah intinya. Tapi di sini semesta berbicara bahwa ada baiknya bahwa dia harus siap dengan kekalahan.
Jadi dari kartu yang aku ambil, semesta menunjukkan bahwa dia kekanak-kanakannya akan keluar. Tapi ini juga bisa semesta bicara. Oke, Sun. Ini juga bisa jadi keluarganya pun akan berusaha untuk memberikan support atau memberikan motivasi lah. Bila kalau misalnya kalah di sini, belum tentu ini akhir dari segalanya. Karena masih kemungkinan besar dia akan bisa maju sebagai seorang penyanyi cilik ya. Udah gak cilik juga sebenarnya. Penyanyi dangdut lah intinya, yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Malam itu, posisi Tasya di top 3 sempat goyah. Tapi dalam hitungan menit, virtual gift datang seperti badai, seolah-olah seluruh penonton sepakat anak ini tidak boleh jatuh malam ini. Di panggung, Tasya tampak tenang, tersenyum dan percaya diri. Tapi ironinya, nasibnya justru berada di tangan ribuan penonton yang bahkan belum pernah ia temui. Juri mungkin memuji, tapi yang menentukan malam itu bukan tepuk tangan, melainkan jempol-jempol yang memilih untuk memberi atau tidak memberi dukungan. Kalau dibaca lewat tarot, energi penyelamatan itu digambarkan oleh Wheel of Fortune dan Six of Wands, simbol perubahan nasib yang cepat dan kemenangan yang lahir dari dukungan massa. Dua kartu ini menunjukkan bahwa perjalanan Tasya bukan hanya soal bakat di panggung, tetapi tentang kepercayaan kolektif yang membuatnya bertahan saat roda hidup berputar tidak menentu. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah roda keberuntungan itu akan terus berputar ke arah Tasya? Apakah dukungan fans bisa mengantarnya lebih jauh? Atau justru saat virtual gift berhenti, barulah kita tahu kekuatan sejati seorang bintang. Pada akhirnya yang menentukan bukan hanya angka, tapi sejauh mana hati seorang mampu menyentuh hati banyak orang. Semesta bicara. Tasya kemarin berhasil masuk ke 4 besar. Dan kemarin juga banyak yang memprediksi bahwa dia akan tergeser. Dan ternyata dia mendapatkan virtual gift dari para penggemarnya. Apakah nanti Tasya juga akan mendapatkan keberuntungan sama seperti dia mendapatkan keberuntungan pada saat dia masuk 4 besar tadi? Semesta bicara. Wheel of Fortune, yes. Tasya masih mendapatkan keberuntungan untuk nanti dia untuk berkompetisi. Itu dari mungkin karena jiwa kekanak-kanakannya dia yang nothing tulus gitu ya, atau mungkin jiwa kekanak-kanakannya dia yang sebagai orang anak yang selalu senang tampil gitu ya. Dia akan selalu mendapatkan keberuntungan baru yang itu akan bisa berpengaruh untuk penilaian kepada juri. Semesta bicara. Kita melihat banyak sekali fans-fans dari seorang Tasya yang selalu memberikan support. Apakah itu juga bisa berpengaruh untuk Tasya bisa jadi seorang pemenang di Dangdut Academy? Semesta bicara. Oke, ini adalah Six of Wands. Six of Wands, ini kita lihat ya, kalau kita melihat analogi dari simbol atau tanda-tanda di kartu tarotnya Tasya, ini banyak sekali support dari fans-fans yang sangat ingin Tasya untuk menang. Ya, tapi terlepas dari itu, ini akan balik lagi kepada Dewan Juri sendiri. Karena ya itu tadi, bukan hanya fans nantinya yang akan menentukan, tapi Dewan Juri yang akan menentukan. Tapi itu dia, sangat berpengaruh. Fans-fansnya ini sangat berpengaruh untuk Tasya. Semesta bicara. Dengan virtual gift yang didapatkan oleh Tasya, apakah itu akan berpengaruh juga untuk Tasya bisa menjadi seorang pemenang di Dangdut Academy? Dan kalau misalnya ternyata sudah tidak ada si
virtual gift itu, apakah dia terus akan tetap maju? Semesta bicara. Yes, Tasya masih punya keberuntungan yang sangat bagus di sini. Ini adalah Six of Pentacles. Jadi kemungkinan, walaupun tidak ada virtual gift, Tasya tetap akan terus maju. Dan dia punya bintang yang sangat bagus untuk seorang anak kecil yang yang berkompetisi di Dangdut Academy ini. Semesta bicara. Sekarang kita berbicara tentang Tasya di Dangdut Academy ini harus seperti apa dia nanti ke depannya. Kita akan mengambil kartu Semesta bicara. Oke. Di sini adalah Queen of Swords. Jadi untuk Tasya, semesta menunjukkan bahwa Tasya ini harus lebih diasah lagi di sini dengan talenta yang sudah dipunyai oleh Tasya. Tasya ini mempunyai talenta yang bisa lebih daripada ini, dan dia harus lebih menggali potensi diri dari Tasya sendiri di sini. Dan semesta bicara, oke, ini adalah Page of Wands. Tasya harus dituntut di sini untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, dan jiwa kekanak-kanakannya itu mau tidak mau akan sedikit menurun oleh Tasya. Jadi konklusinya adalah Tasya ini seorang anak yang bisa dibilang cukup membanggakan keluarganya, dan dia juga sekarang berusaha untuk menjadi seorang pemenang di Dangdut Academy. Terlepas dari itu, Tasya mempunyai talenta yang sangat jauh bagus banget, dan itu bisa menjadi acuan untuk Tasya. Kalau dia tidak berhasil di sini, dia pasti berhasil di kompetisi yang lain, atau mungkin dia sudah bisa punya single sendiri. Jadi untuk Tasya tetap semangat, karena Tasya punya keberuntungan yang sangat bagus. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata.